Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penulis mau bahas lagi soal pengereman ya, pengereman dan grip. Jadi ada pembaca yang ngomong soal pengereman belakang itu cuma 30% saja. Terus dia ngasih contoh pengereman uji pengereman belakang tok, depan tok sama dua-duanya. Satu hal yang harus dicermati adalah uji seperti itu bisa aja salah. Mengapa salah? Karena kalau ujinya seperti itu, biasanya kekuatan remnya nggak ditambah atau nggak dikurangi. Jadi langsung majrek sak kuat-kuatnya. Apalagi ya kecepatannya juga nggak bisa dibilang tinggi. Kecepatan berapa itu? 50 km per jam atau apa ya contohnya ya. Jadi kecepatannya ya pelan lah ya, nggak bisa di apa jenenge disamakan dengan di jalan raya yang kecepatannya bisa lebih dari 50. Beda kecepatan beda ya. Karena apa? Karena toleransi kesalahannya lebih besar. Kalau rem depan tok kecepatan 50, rem mendadak ya, kalau motor lagi masih bisa ya menyelamatkan diri. Yang nggak bisa itu kalau naik motor cewek. Jalan konstan 40, angkanya nggak bagus ya, gara-gara BRF turbo nih. Wes nanti ngisi bensin lah. Ya wes ya tinggal 2 par ya wes ngisi bensin aja nanti. Padahal ya motor itu dinamik. Berat beban motor itu selalu berpindah-pindah tergantung dari aksi yang terjadi pada motor. Di motor itu ada akselerasi, deselerasi, ada belok kiri, belok kanan. Beban yang dialami roda terutama terjadi pada waktu akselerasi dan pengereman. Kalau pengereman, beban ada di ban depan. Artinya apa? Ban depan ditekan ke bawah. Kalau ban ditekan ke bawah, grip nambah. Ya tentu ada limit ya, karena ada juga dorongan ke depan juga. Jadi selain tekanan dari atas, juga tekanan dari belakang. Ban belakang juga gitu. Ketika akselerasi ada tekanan ke ban belakang. Selain itu dorongan ke arah belakang. Biasanya pengereman dayanya lebih kuat daripada akselerasi. Tapi pabrikan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga nggak berlebihan. Kalau motor-motor kuat ya biasanya akselerasinya yang melebihi pengeremannya. Bahan muternya gak karu-karuan gitu ya. Nah, ya, apa namanya? Dinamika ini membuat grip ban itu nggak selalu sama seperti cerita di pengereman. Kalau di cerita di pengereman itu ban depan gripnya paling banyak waktu ngerem, sehingga ngeremnya tenaga pengeremannya yang depan harus lebih besar.
yang belakang itu sedikit, sehingga ya nggak direm pun nggak apa-apa. Penjelasan-penjelasan seperti itu mengabaikan dinamika yang terjadi pada motor, karena ya motor itu ada apa saatnya dimana grip ban depan itu malah lebih lemah, apalagi di motor matic ya, apalagi di motor yang secara alami, secara desain, secara jadinya itu beban belakang lebih besar. Jadi motor matic itu mesinnya di lebih ke belakang, apalagi ada penumpang, beban di belakang makin banyak. Tapi kita ngomong sendirian aja lah. Sendirian, beban di belakang itu motor matic lebih banyak. Memang nggak se ekstrim misalnya mobil Porsche yang mesinnya di belakang ya. Tapi ya sudah cukup mempengaruhi juga pengereman. Orang yang ngomong bahwa pengereman depan tok itu aman, biasanya dia pegangannya motor lagi. Motor lagi sebaliknya. Kalau motor-motor moge apalagi. Motor moge itu malah sangat beban depan ya. Jadi beban di belakang itu minim sekali. Mesin bentuknya menyilang itu ya. Itu beban lebih banyak ke ban depan. Walau dibuat seperti apapun, mayoritas motor laki itu bebannya di depan. Kayak Suzuki Satria itu sering dikritik soalnya abot ngarep. Motor yang disebut balance itu kalau nggak salah contohnya adalah CB ya, CB 150R itu disebut imbang depan dan belakang. Tapi ya tentu ada efek samping juga, seperti misalnya posisi riding dan sebagainya lah, walau nggak terlalu kritis ya. Kalau dalam kondisi ya anggap aja berhenti gini, motor matic itu beban ban belakangnya lebih tinggi, artinya gripnya lebih besar. Hal ini juga terjadi ketika motor jalan normal atau bahkan ketika akselerasi, itu bebannya belakang lebih banyak. Bila dalam kondisi ini dilakukan pengereman mendadak ya, dan pakainya rem depan terus, resiko jatuh sangat-sangat besar. Karena apa? Karena ya waktu awal-awal grip ban depan itu minim. Ban lagi nggak ada gripnya, ban nggak ada bebannya, tiba-tiba ditekan keras gitu ya. Ban sampai rem sampai menggigit kuat, ban sampai berhenti. Ya langsung hilang grip kalau motornya motor matic. Ini ada Ducati Scrambler ya, buat tulisannya apa temenan, NS 200 baja yang dimodif Ducati Scrambler, lumayan keren modifikasinya. Bannya gede. Ya intinya ya, pengereman itu penting sekali memperhatikan dinamika motor. Jangan dipikir ngerem itu gampang ya, seenak, enggak. Orang sering berpikir statis ketika penulis ngomong rem belakang dulu gitu ya, dipikir rem belakang tok, atau rem belakangnya yang tenaganya lebih kuat. Terus mereka mengungkapkan alasan-alasan bahwa ketika lagi melakukan pengereman, tenaga yang paling banyak menghentikan itu ban depan. Nah itu loh yang sering salah sangka. Orang itu sering menghakimi sendiri, ngomong sak jeplake, nggak mikir dulu.
Ya sama lah ketika penulis sharing soal minyak goreng, terus diomongin minyak goreng itu kental, gak mikir dhisik orang. Minyak goreng itu gak tahan panas, gak mikir dhisik kok. Terus penulis memperkenalkan, ya walau yang lain sudah ada yang melakukan, ya penulis ngajak-ngajak kan, ngajak-ngajak yang lain untuk memperkecil saluran intake keluar. Sampai sekarang masih ada yang sharing-sharing, iya mas tambah enak ya itu ya. Itu yang mentertawakan, yang sok tahu, sok peminter banyak. Padahal ya kalau dilakukan sendiri mereka bakal tahu bahwa teorinya valid, teorinya itu ya sudah sesuai lah, sudah sesuai dengan teori-teori yang ada. Kalau mau dijelaskan juga bisa. Nah orang-orang itu yang memprotes itu sekedar asal ngomong oh kalau ngerem ditekan lepas enak aman gitu ya. Ketika disuruh mempraktekkan mereka nggak akan pernah ada yang berani ya. Suruh jalan 100 mempraktekkan ya, pengereman depan dikocok gitu. Nggak akan ada mungkin yang berani. Kalau seandainya berani ya paling pengeremannya kacau lah. Kalau penulis sudah pernah melakukan. Kalau disuruh melakukan lagi kalau dalane belakang banyak kendaraan. Penulis itu yang paling takut apa? Disundul saka mburi. Sering soalnya agak trauma. Kena tabrak dari belakang karena pengereman penulis terlalu pakem ya. Terlalu cepat berhentinya. Penulis ukur kurang dari 3,5 detik, mungkin 3,2 detik, tapi itu kecepatannya 93 km per jam. Sudah cukup tinggi, sudah cukup cepat kan itu. Sampai sekarang nggak ada instruktur safety riding yang menanggapi pendapat penulis. Bahkan penulis sepertinya di-ban, di blok dari grup Pekakas karena orang-orang safety riding sana, instrukturnya nggak ada yang mampu untuk meladeni tantangan penulis. Padahal tantangan penulis gampang. Penulis sudah melakukan tes, membuktikan sendiri, demo, direkam video, ngerem, rem belakang dulu, terus rem depan. Berhenti dalam 3,2 detik dengan kondisi NMAX seperti ini. Berat waktu itu masih 75 kg. Motor full standar wis. Sampai sak kampas rime sih standar. Motor waktu itu masih 10.000 kurang dari 10.000, mungkin 7.000 km umurnya. Sampai sekarang motor penulis umurnya sudah hampir 21.000. Gak ono instruktur safety riding yang berani meladeni. Dan di YouTube nggak ada sama sekali demonstrasi ngerem mendadak dari kecepatan 100 ditekan lepas. Karena memang itu aturan gila itu. Nah, kembali lagi ke pengereman. Pengereman itu dinamis. Yang namanya ngerem harusnya itu disesuaikan dengan kemampuan grip dari ban. Kalau mau maksimal gimana? Ya biar berhentinya cepat. Ngerem yang tenaganya ditetapkan gini terus ya. Contoh. Terus gini. Memang kayak mantep padahal bisa jauh lebih mantep lagi. Ya acuannya kecepatan 100 bisa kurang dari 4 detik. Ini wis standar yang sudah cukup toleran ya. Kenapa? Karena orang India pun kalau ngerem ya kurang dari 4 detik. Walau mereka pakai motor yang beratnya 180 kilo. Orang Indianya kan nggak mungkin ringan toh. Minim 180 cm tingginya kan. Beratnya ya minim 80 ya. Kalau orangnya rotok lemu. Kalau
ya besar sekali ya bisa aja 100 atau lebih. Tapi gitu mereka bisa ngerem jarak 4 dalam waktu 4 detik dari kecepatan 100. Kemampuan pengereman itu juga salah satu hal yang direview oleh reviewer India. Sampai direm cik gitu ya. Serius. Mereka berani karena mereka tahu cara mengereman yang baik. Reviewer Indonesia nggak berani karena cara mereka salah. Karena kalau berani, ya berani dong rem dari 100. Apa susah? Karena itu ya penting. Penulis sendiri ya beberapa kali lah menunjukkan di video waktu lagi ngevlog ini, terus tiba-tiba harus ngerem jrek gitu. Kan nyantai penulis. Karena apa? Ya karena aman. Ketika ngerem dulu, ngerem belakang dulu, motor itu langsung nungging ke depan. Ketika nungging ke depan, ya otomatis grip ban depan itu nambah, jadi lebih kuat. Jadi kekhawatiran untuk ban depan selip itu kecil. Nah, penulis bilang harus menyesuaikan dengan grip. Itu juga harus ada lagi. Apa itu? Ketika rem belakang sudah dipakai, terus baru rem depan. Nah, yang belakang ini kalau bisa dikurangi. Tapi kalau misalnya panik nggak bisa ngurangi, ya sebenarnya nggak masalah. Kita ngaturnya yang depan. Yang depan ini diatur sedemikian rupa sehingga kekuatannya itu optimal. Jadi kalau ditambahi akan selip, kalau dikurangi nggak cepat berhenti. Ini kalau di motor sebelumnya sih gampang ya, bisa suara cicit itu ya. Kalau di NMAX ini agak susah, bannya lebar, terus karet itu bukan karet yang pakem, bannya termasuk licin ya. Tapi ya penulis pernah sekali, tapi bunyinya gak iso cicit ya, gitu aja, keras. Agak susah kontrolnya. Itu suara cheatnya juga kayaknya dari ban belakang, karena dari depannya sendiri masih banyak masih banyak toleransinya ya. Penulis masih ada celah untuk nambah kekuatan rem depan lagi. Jadi enaknya ngerem pakai rem belakang itu apa? Wes rem belakang tekan ceret, lupakan, atur yang depan. Kalau rem depan, kalau nggak hati-hati, neken pertama itu udah langsung drosor. Kalau hati-hati, nggak berani nambah, ya nggak akan nutut gitu loh, nggak bisa cepet berhenti. Orang itu biasanya takut untuk nambah rem depan. Dan emang beda rasanya. Kalau ngerem belakang dulu ya, karena ban depan sudah sudah kena tekanan, karena rem belakangnya kan membuat motor mengangguk ke depan gitu ya. Itu pede untuk nambah rem depan itu. Nggak ada rasa-rasa kayak hilang grip gitu. Kalau rem depan dulu, beda. Ya maaf penulis nggak praktekkan ya, tapi ya penulis sekali-sekali lah iseng-iseng kalau nggak lagi ngevlog ya, nambah rem depan seret gitu ya. Mau nambah emang ngeri, karena apa? Nggak ada bagian penstabil di belakang, nggak ada penstabil itu. Jadi kalau pakai ban belakang, motor itu mesti dijamin lurus. Kalau sudah pakai ban belakang, depan itu resiko untuk gleor kecil. Karena apa? Ban belakangnya gandoli. Kalau ban belakang sudah gandoli,
anu pede udah, misalnya sini ya, udah pede, nggak ketok ngomong sepeda ya wis sempul wis, cuma contoh aja. Jadi misalnya ini depan motor-motor nyebrang sembarangan, penulis ya nyampe lah reaksinya, nggak panik-panik nemen. Soalnya apa, orang kalau sudah biasa ngerem depan dulu, itu setiap kali pengereman mendadak panik. Makanya kalau misalnya selamat misu-misue gak karu-karuan. Jadi kalau misalnya habis ada orang nyebrang mendadak terus hampir crash gitu ya, mereka marahnya lebih ekstrim. Kenapa bisa ekstrim? Ya karena itu ngerem seperti itu mempertaruhkan nyawa. Beda kalau ngerem belakang dulu. Safety limitnya jauh lebih tinggi, toleransinya lebih tinggi, sehingga ada orang mendadak gitu ya, cuma ngamuk gitu, nggak sampai nemen, soalnya kita nggak resiko jatuh, resiko kita celaka kecil. Tapi ya tetap ya mangkelnya tetap mungkin ya, tapi nggak sampai sepanik mereka yang remnya depan tok. Yes, kayaknya itu aja lah ya. Topiknya kok kayaknya pancet terus. Masa perlu dicontohin sih lah. Ini kayak gini. Nah, iso lah, bahaya. Di jalan nggak cocok. Ngerem kayak gini, jarak kendaraan jarak gitu. Penulis ngerem sekarang ya. Belakang masih iso nutul ya. Karena ya memang lah, maklum orang Indonesia. Ngerem kacau. Yang ngajari ngaco. Yang diajari orang melok mikir ya. Tadi barusan penulis puisi Pertalite, ternyata tenaga nambah ya. Jadi sebelumnya karena campuran perak turbo tenaga turun, sekarang naik lagi, jadi enak lagi, jadi mantap lagi. Penambahan tenaganya cukup banyak ya, rasanya loh ya. Nanti ini 0-100 bisa nunjukkan apa benar penambahan tenaganya jadi oke lagi. Masih belum terlalu oke ya, mungkin butuh rekondisi lebih lanjut. Jadi rasa ada ngempos di bagian atas ya, mungkin butuh waktu lah ya. Begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.